Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidhu bastatan bil ilmi wal jismi. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin irhamna ya zal zalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada dalam keadaan sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah, sembuhkanlah ia, sehatkanlah ya Allah jasmani dan rohani, kuatkan jiwa dan raganya. Amin ya rabbal alamin. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat sedang mencari nafkah, mudahkan ya Allah, sampaikanlah selamat sampai kepada tujuannya. Kun fayakun. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya Al-Faqir Maulana Malik Ibrahim. Insyaallah kita jadikan tausiah ini, media ini, channel ini, YouTube ini sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari demi hari iman dan Islam kita semakin yarfa'illahu allazina amanu darajat, semakin hari semakin meningkat. Ya, baik dalam tingkat kemampuan, yaitu ilmu pengetahuan, ibadah kita, amal soleh kita, dan kebaikan-kebaikan yang kita buat di dunia ini selagi kita masih diberikan Allah kesempatan hidup. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba bersama-sama mempelajari apa yang diterangkan oleh sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abbas ibnu Firnas. Abbas ibnu Firnas ini, sahabatku, kaum muslimin rahimakumullah, adalah manusia pertama yang bisa terbang. Ya, kalau kita mendengar kalimat manusia bisa terbang, inilah dia, Abbas ibnu Firnas. Dia adalah seorang tabi'in, ya, di masa sahabat Nabi. Beliau mencoba mengkaji dan menggali Al-Quranul Karim, dan salah satu manusia pertama yang bisa terbang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji lebih dalam ilmu bisa terbang, di Indonesia, di Nusantara juga pernah didengarkan dalam sebuah kisah legenda Gatotkaca. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bahkan negara kita pun membuat sebuah pesawat terbang dengan sebutan slogan Gatotkaca. Nah, pertanyaannya, apa iya ada sebuah nama tanpa ada wujud manusianya? Apa iya ada nama tanpa ada wujud, lantas hayalan yang timbul? Inilah yang membuat diri kita, khususnya saya pribadi, ingin menggali lebih dalam dengan apa yang telah diajarkan oleh Abbas ibnu Firnas. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jika kita kembali kepada perkataan Abbas ibnu Firnas, ya, bahwasanya Abbas ibnu Firnas ini mengambil satu ijtihad. Ya, ijtihad itu kalau kita bicara tentang di zaman Rasulullah, kalau kita bicara tentang masa Nabi Muhammad SAW, tentu Rasulullah tidak berbicara tentang ilmu terbang atau lagi bisa terbang, tidak. Namun sahabat-sahabatku, begitulah khazanah Islam itu, saking luasnya, universal, sampai Allah Subhanahu wa taala menerangkan secara detail di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena di masa Rasulullah Muhammad SAW tidak membahas tentang ilmu terbang atau lagi pesawat-pesawat terbang. Inilah ijtihad para alim ulama yang wajib kita contoh dan kita ikutin. Sama seperti saat
sama saat Muaz, sahabat Rasulullah, Muaz bin Jabal, ya, tatkala mau diangkat Rasulullah menjadi khalifah. Sahabatku, apa kata Rasulullah? Ya Muaz, jika engkau memutuskan suatu hukum tidak ada di dalam Al-Quran, maka apa yang engkau gunakan? Maka kata Muaz, ya Rasulullah, aku akan menggunakan hadismu. Kemudian kata Rasulullah, jika engkau tidak menemukan di dalam Al-Quran dan hadis, maka apa yang engkau gunakan ya Muaz? Maka Muaz berkata, ya Rasulullah, aku akan berijtihad dengan diriku dan aku akan berhati-hati dalam ijtihad itu. Maka Rasulullah melihat ketegasan dari Muaz bin Jabal sehingga Rasulullah tersenyum dan berseri-serilah wajah Rasulullah karena kecerdasan umatnya. Baik, sahabatku, inilah referensi ilmu terbang. Bahwasanya alim ulama kita mengambil ijtihad, ya, mengambil satu ijtihad di dalam Al-Quran dan juga sejarah-sejarah ilmuwan Islam. Salah satunya Abbas ibnu Farans. Sahabatku yang dirahmati Allah, rekomendasi yang pertama, ya, kalau kita lihat rujukan rekomendasi pertama yaitu surat Ar-Rahman. Nanti sebelum kita dalami lagi, kita lihat dulu referensi pertama yaitu surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Sahabatku, kata kuncinya adalah illa bisultan. Apa kata Allah? Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian manusia dan bangsa-bangsa jin, ini istata'tum, jika kamu sanggup, an tanfuzu, untuk menembus melintasi, min aqtaris, dengan terbang ke sana kemari, samawati, langit, wal ardi, dan bumi, fanfuzu, maka lakukanlah itu, kata Allah. Apa kata Allah lagi? La tanfuzuna illa bisultan, kamu tidak mampu illa kecuali bisultan, dengan ilmu yang aku berikan, kata Allah. Sahabatku, inilah referensi pertama tentang ilmu bisa terbang, yaitu illa bisultan, yaitu manusia itu harus memiliki ilmu bisultan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita kembalikan kepada surat Al-Mulk, sahabatku, di dalam surat Al-Mulk ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 19, Allah menerangkan kepada kita, awalam yarau ila tayr fawqahum saffatin wa yabidna ma yumsikuhunna illa rahman. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwasanya ilmu terbang itu Allah memberikan gambaran kepada kita. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang menggepakkan sayapnya dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha melihat dari segala sesuatunya. Sahabatku, kata kuncinya di dalam surat Al-Mulk ini adalah yang Allah nyatakan kepada kita, illa rahman. Illa rahman, perhatikan kalimatnya, surat Al-Mulk ayat 19, kata kuncinya adalah illa rahman. Sahabatku, jika engkau memahami makna kata kunci, ya, dari surat Al-Mulk ini, bahwasanya Allah menerangkan kepada kita, kita tidak bisa melakukan itu illa rahman. Nah, kemudian di dalam surat Ar-Rahman tadi, sahabatku, Allah menerangkan juga kepada kita, ya, manusia itu tidak bisa tembus ke ruang angkasa, bahkan tidak bisa tembus ke bumi illa bisultan. Nah, ya ma'syaral jinni wal ins, kata Allah, wahai golongan bangsa jin dan bangsa manusia, silakanlah kamu, kata Allah, kalau kamu mau pergi ke angkasa, ke planet-planet manapun, kamu pasti tidak bisa, kata Allah, illa bisultan, kecuali dengan sultan. Kemudian di dalam surat
Al-Mulk ini apa kata Allah? Illar Rahman. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 33 Allah menerangkan kepada kita illa bisultan. Kemudian referensi ilmu terbang itu di dalam surah Al-Mulk ayat 19 Allah menegaskan lagi illar Rahman. Paham sahabatku sampai situ? Nah, ada illa sultan dan illa Rahman. Baik, sahabatku yang dirahmati Allah. Kemudian kita padatkan lagi pengetahuan ini di dalam surat Al-An'am ayat 125. Silakan buka surat Al-An'am ayat 125. Setelah kita pahami nanti barulah kita rangkumkan menjadi satu. Itulah yang disebut dengan ijtihad para alim ulama yang mendapatkan ilmu pengetahuan dari sisi Allah. Innamal ilmu indallah. Kita buka surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu ilal Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan petunjuk, yaitu yahdiyahu. Kemudian dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Baik, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surat Al-An'am 125 ini kata kuncinya sekali lagi adalah la yu'minun. Ya, la yu'minun. Mereka tidak beriman kata Allah. Mereka tidak beriman, ya. Artinya, setelah kita mendapatkan 3 kata kunci, sahabatku perhatikan surat Ar-Rahman ayat 33 tadi, ya. Di situ Allah menegaskan kepada kita, kalau kamu ingin terbang maka bisultan, illa bisultan, kecuali dengan ilmu Allah. Berarti kalau kita ingin mendapatkan ilmu terbang, kita harus memiliki ilmu Allah. Yang kedua, di dalam surah Al-Mulk ayat 19 Allah menerangkan kepada kita, kalau kita mau terbang seperti burung, illa Rahman kata Allah, yaitu dengan Ar-Rahman. Kemudian baru di dalam surat Al-An'am Allah menegaskan lagi kepada kita, kalau kita ingin memiliki kemampuan, ya, seperti mana kemampuan di luar rata-rata manusia, kata Allah, illal mu'minun, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang beriman. Inilah 3 kata kunci ilmu yang bisa membawa kita terbang ke angkasa, seperti mana yang diterangkan oleh Abbas Ibnu Farans dalam bukunya tentang sains dan teknologi Islam. Sahabat yang dirahmati Allah. Baik, kita kumpulkan ketiga kata kunci tadi. Pertama, dalam surat Al-An'am 125 Allah menerangkan, kalau kamu supaya dadamu terbuka, ya, konsep burung bisa terbang. Burung itu memiliki dada, rongga-rongga udara di dalam paru-parunya. Baik, manusia, kenapa manusia itu tidak bisa terbang? Alasannya, paru-parunya dipenuhi dengan air, itu yang pertama. Sehingga berat badannya terjadi namanya massa beban di dalam tubuh manusia itu sendiri. Sedangkan burung, dia memiliki rongga-rongga paru-paru, yang mana rongga paru-paru burung itu tidak memiliki massa beban air, sehingga tubuhnya bisa melayang dan bermain di udara. Baik, makanya sahabatku yang dirahmati Allah, perbaikilah konsep paru-paru kita supaya tidak terlalu banyak air yang mengendap di paru-paru. Caranya, lakukanlah zikir napas, seperti mana yang diajarkan guru kami dalam melafazkan zikir, hendaklah kamu menahan napas.
Baik, sahabatku, adapun caranya berzikir dengan cara menahan nafas itu supaya ya paru-paru kita ini tidak terlalu banyak massa airnya, namun dia banyak massa oksigen sehingga tubuh kita menjadi ringan. Kalau kita banyak zikir, orang yang banyak melafazkan zikrullah, maka tubuhnya menjadi ringan. Itu konsep pertama, metode pertama yang diajarkan guru kami. Adapun cara zikirnya, yaitu pertama, illa bisultan, engkau harus mendapatkan ilmu dari Allah. Yang kedua, ilal mu'minun, engkau harus menjadi orang mukmin di dalam surah Al-Mursalat tadi. Kemudian ilal rahman, engkau harus menggunakan ar-Rahman. Baik, sahabat-sahabatku, adapun konsep ilmu terbang itu pertama kita harus bisa menahan napas sekuat mungkin sehingga paru-paru kita ini tidak banyak airnya. Apabila banyak air, maka berat massa badan kita bertambah berat. Nah, begitulah ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita caranya. Tahanlah napasmu di saat engkau melafazkan zikrullah. Baik, contohnya seperti ini, kita tahan napas. Tarik napas, kemudian tahan dia di paru-paru, di dada kita, napas tadi. Ya, oksigen tadi kita tarik, kumpulkan dia. Kemudian ucapkan La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Efek pertama, maka keluarlah keringat dari tubuhmu. Berarti oksigen yang bermain di paru-parumu itu sedang bekerja, dan massa air yang ada di paru-paru berkurang, keluar dia sehingga badanmu jadi ringan. Itu konsep pertama yang diajarkan guru kami. Baik, setelah konsep pertama itu kita lalui, sekali lagi lakukanlah zikrullah dengan cara menahan napas. Lakukan itu sebanyak-banyaknya. Dengan izin Allah, maka sahabat-sahabatku bisa terbang seperti mana dalam buku yang kami pelajari oleh Abbas Ibnu Farans, yaitu konsep sains dan teknologi dalam Al-Quran. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi dalam pengkajian ilmu bisa terbang. Terima kasih, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.